Ya, saya masuk ke part 6 ini ya. Kita lihat codingannya. Di sini sudah kita bahas. Kemudian di sini adalah key, ya ini adalah key-nya. Key-nya itu adalah 3. Ini bisa berubah ya. Key-nya Anda bisa berubah, bahkan alfabetnya juga bisa Anda tambahkan lagi. Ya, alfabetnya misalnya ada A besar, B, ada A kecil, B kecil gitu ya, ada X ada indeks, ada karakter, ada titik, ada koma dan lain-lain. Mungkin bisa jadi tugas ya. Kemudian key-nya adalah 3. Oke, saya akan bahas ini aja. Yang enkripsinya nanti tugasnya saya minta menjelaskan yang decrypt-nya. Oke, ya. Jadi ini di sini hanya ada 2 fungsi. Ada fungsi yang namanya sesar encrypt dan fungsi yang namanya sesar decrypt. Oke. Ini memastikan kita sebenarnya ngecek modulnya ya, ini Anda abaikan aja, ini hanya untuk mengecek fungsi yang kita running ada di modul ini atau tidak ya. Ini modul yang kita running atau fungsi yang kita running ini ada di modul atau di file ini. Oke. Jadi saya akan menjelaskan ini ya. Nanti Anda sebagai tugas Anda menjelaskan yang decrypt nih. Oke. Nah, di sini jadi ini adalah ya, katakanlah codingannya ya. Kemudian ini kita punya dua fungsi. Nah, kemudian ini adalah di sini kita nggak pakai kelas konsepnya, kita gampang aja. Di sini ada 2 perintah di sini. Yang pertama adalah encrypt sama dengan sesar encrypt ya, sesar encrypt. Kemudian sesar encrypt ini adalah fungsi yang ini. Jadi fungsi ini memiliki namanya adalah sesar encrypt. Kemudian saya sedikit mengulang konsep dari fungsi. Jadi sebuah fungsi ya, namanya apa di sini? Namanya adalah sesar encrypt. Dia akan memiliki input, tapi tidak selalu punya input ya. Dia bisa memiliki input dan dia bisa memiliki output dan dia akan memiliki prosesnya. Nah, di fungsi ini nama fungsinya adalah sesar encrypt sudah. Kemudian inputnya ini adalah inputnya. Jadi inputnya adalah parameter ini namanya plain text. Kemudian outputnya ini ya, mengembalikan ciphertext-nya. Oke, jadi kita bahas ini. Jadi di sini ketika kita panggil fungsi, nanti hasil dari output ini kita simpan dalam sebuah file namanya encrypt, kemudian kita print, itu ya gampangnya gitu. Nah, berarti ini adalah argumennya, inputnya adalah this is an example. Jadi this is example ini adalah ketika kita panggil fungsi sesar encrypt, maka nanti si this is example ini kita simpan di dalam yang namanya plain text. Jadi ketika kita panggil, yang manggilnya apa tadi? Cara manggilnya adalah ini ya, sesar encrypt. Ini adalah this is example, maka kita loncat ke sini, maka plain text. Jadi si plain text itu akan menyimpan string yang namanya adalah this is an example. This is an example. Oke, ini akan kita encrypt, gampangnya gitu. Ini akan kita encrypt. Ya, berarti kita masuk ke sini. Kemudian kita punya sebuah variabel namanya plain text ya. Oh sorry, saya salah lihat. Ini ciphertext ya. Ini ciphertext.
Oh, sudah benar. Saya lihat ini apa ini plain text. Oh, udah benar. Saya lihat yang bawah yang bawah. Oke, sorry. Ini saya sering decrypt, ini saya sering decrypt. Oke, plain text sudah. Nah, kita punya apa? Kita punya variabel yang namanya ciphertext ya. Kemudian variabel itu tidak menyimpan apapun. Jadi kita punya string, punya variabel. Kemudian kita inisialisasi, dia tidak menyimpan string apapun. Nah, begitu. Nah, kemudian di sini ini ada satu fungsi namanya adalah upper, ya, adalah upper. Jadi upper itu merubah karakter di sini akan menjadi huruf besar semua dengan fungsi upper. Jadi kalau kita pakai di sini, kita punya apa namanya? Kita punya high tadi ya, high. Jadi high kalau kita pakai high, kemudian kita pakai upper seperti ini, maka dia akan menjadi huruf besar semua, gitu ya. Dia akan menjadi huruf besar semua. Kemudian ini sudah jadi ciphertext kosong, kemudian plain text kita ubah semua yang tadinya ada huruf kecilnya menjadi huruf besar semua, ya. Jadi this is an example. Ketika kita kasih apa namanya upper tadi, maka si plain textnya, ya. Jadi masih kita simpan dalam plain text, bukan? Ini ya, ini plain textnya akan berubah menjadi apa? This is an example, gitu ya. Jadi yang tadinya seperti ini ada huruf kecilnya menjadi huruf besar semua dengan kita gunakan upper tadi. Ya, oke, kita lanjut. Di sini sebenarnya ini adalah implementasi dari sesarnya. Di sini kita punya looping, ya. Di sini ada for c in plain text. Ya, tadi kita tahu plain textnya itu sudah dalam kalimat seperti ini. Plain text adalah this is an example. Nah, ketika kita panggil for c in plain text, ya, maka di sini kalau kita hitung udah 1, 2, 3, 4. Ini masuk ya. Berarti ini indeks 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi nanti for ini akan melakukan 18 looping. Jadi ketika for c in plain text, gitu ya. Kemudian di sini ada perintah-perintahnya. Maka di sini akan melakukan looping sebanyak karakter yang dimiliki oleh string ini, ya. Maka nanti di looping pertama, ya, di looping pertama, ya, di looping pertama, c-nya itu nilainya adalah t. Di looping yang kedua, c-nya adalah h. Di looping yang ketiga, c-nya adalah i, dan selanjutnya. Dan di setiap looping ini ada 3 yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita cari indeks dari alfabetnya, t, berapa indeksnya, ya. Kemudian ini adalah yang tadi p tambah b, modulus dari panjang dari alfabetnya, gitu ya. Jadi indeks adalah di sini kita yang terakhir adalah ciphertext ditambah dengan alfabet dari indeks. Ini kita balikin lagi ya. Jadi misalnya di sini c-nya adalah t, gitu ya. Jadi kalau kita cari kita lihat di sini
Bisa pakai find, ya, kemudian kita cari. Oke, maka kita dapatkan nilai dari si indeks ini adalah 20. Nah, kemudian 20 ditambah dengan, ya ini ya, ini akan menghasilkan 20 karena C itu di looping pertama adalah T, ya, dia sebagai looping. Jadi indeks akan menyimpan 20, dia adalah indeks dari alfabet yang pertama tadi. Kemudian indeks ini akan kita cari indeks ditambah dengan key-nya adalah 3 geser 3. Modulus, ya ini simbol dari modulus dari line dari alfabet. Tadi line-nya kita dapat 27. Berarti 20 ditambah dengan 3 berarti 23 dimoduluskan dengan 27, maka hasilnya adalah 23. Nah, si indeks akan menyimpan nilai 23. Nah, perintah yang terakhir ini kita balikin lagi, ya. Di sini dikatakan ciphertext adalah ciphertext, ya. Ciphertext tadi nilainya apa? Ciphertext tadinya adalah 0, ya. Ciphertext ditambah dengan alfabet indeks. Alfabet indeks dari berapa? Alfabet indeks dari 23. Maka 23 ini adalah kita geser 3. 1, 2, 3. Maka nanti nilainya adalah W. Ya, berarti sekarang ciphertext nilainya adalah W. Nanti di looping yang kedua, W-nya akan bertambah, ya. Nanti selanjutnya seperti ini, ya. Nah, W, ya. W. Jadi si plus ini berarti kita lanjutkan. Berarti yang pertama ini adalah hasil enkripsi dari T jadi W. Kemudian kita tambahkan lagi di looping kedua H menjadi K, ya, di sini. Di sini, ya. Di sini. Jadi ciphertext yang tadinya 0, tidak ada nilai. Di looping pertama jadi W, ya, jadi 0 tambah W jadi W. Di looping kedua C-nya adalah H, ya, H cari indeksnya, kita tambah 3 modulus dengan 27 dapat indeksnya. Kemudian kita tambahkan ciphertext-nya dengan menarik indeks dari alfabetnya di sini, ya. Berarti tadi alfabet dari indeks, kalau tadi misalnya 23 kita tambahkan dengan W. Jadi yang sebelumnya W tambahkan menjadi K dan selanjutnya dan selanjutnya. Maka hasil akhirnya adalah this is example. Kalau kita algoritma akan menjadi ini, hasilnya adalah seperti ini hasilnya. Oke, saya cukupkan saja sampai sini, ya. Berarti kita punya 6 part. Nah, tugas minggu ini berarti Anda menjelaskan cara kerja dari fungsi sensor listrik, ya. Ya, minimal ada 5 menit lah, ya. Saya kayak tugas minggu kemarin, kelihatan wajahnya, kemudian Anda upload di YouTube dan nggak boleh unlisted, ya, nggak boleh unlisted. Kemudian kasih hashtag, ya, kasih hashtag, misalnya hashtagnya adalah unit global, kemudian kriptografi, satu lagi kita kasih misalnya bersama melawan COVID-19. Gitu, ya. Ini tugas minggu ini. Kalau ada pertanyaan silahkan di WA aja kayaknya. Oke, relatif masih sederhana algoritmanya, belum terlalu kompleks, ya. Kalau SHA-1 itu udah lumayan lah, itu udah muter-muter banyak, udah kompleks lah kalau SHA-1, ya. Oke, jadi sampai minggu 6 kita baru sampai pada sesar, tapi sudah berimplementasinya, ya. Jadi silakan Anda baca-baca Twitternya. Kalau ada kesulitan silakan hubungi saya, ya. Asumsi saya Anda sudah selesai menginstal Twitternya dan sudah bisa menginstal OBS.
Saya akhiri saja ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.